Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmaniar. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan materi aplikasi komputer dengan menggunakan aplikasi SPSS, di mana dalam video kali ini kita membahas tentang analisis regresi. Nah, jadi langsung saja untuk efisien waktu. Jadi analisis regresi ini itu digunakan dengan tujuan untuk peramalan. Nah, regresi itu sendiri adalah metode statistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara variabel terikat atau variabel yang ingin diprediksi dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel prediktor. Nah, jadi dalam konteks peramalan ini, analisis regresi ini tuh dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel prediktor. Jadi keduanya ini saling terkait atau saling terikat. Baik, nah di sini untuk analisis regresi ini itu ada dua jenis utama, yaitu yang pertama ada regresi linear sederhana dan ada regresi linear berganda. Nah, adapun untuk regresi linear sederhana itu digunakan ketika hanya ada satu variabel prediktor yang digunakan untuk memprediksi variabel terikat. Contohnya misal jika kita ingin memprediksi penjualan produk berdasarkan biaya iklan yang dihabiskan. Kemudian regresi linear berganda itu digunakan ketika ada lebih dari satu variabel prediktor yang digunakan untuk memprediksi variabel terikat. Misalnya jika kita ingin memprediksi harga rumah berdasarkan luas tanah, jumlah kamar, dan juga lokasi. Nah, itu pengertian dari regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Jadi dalam konteks peramalan ini, analisis regresi itu membantu dalam mengidentifikasi hubungan antara variabel prediktor dengan variabel terikat, serta memperoleh model matematis yang dapat digunakan untuk melakukan peramalan nilai variabel terkait di masa mendatang. Nah, itu teman-teman untuk penjelasan singkat tentang analisis regresi. Jadi di sini kita langsung saja ke contoh soal dan cara penyelesaiannya, yaitu regresi linear sederhana. Oke, teman-teman, di sini sudah ada tampilan latihan dan juga tampilan aplikasi SPSS. Di sini kita langsung saja untuk nomor yang pertama, yaitu PT Anak Negeri ingin menghitung gaji pegawainya dengan masa kerja selama dia mengabdi di perusahaan tersebut. Berikut data masa kerja pegawai dan gajinya. Di sini sudah ada datanya, ada sebanyak 20 karyawan, di mana kita bisa melihat bahwa di sini ada masa kerja dan juga gajinya. Kemudian ada pun yang ditanyakan, yaitu yang pertama, apakah ada hubungan antara masa kerja dengan jumlah gaji pegawai? Kemudian yang kedua, apakah kecenderungan gaji pegawai di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan? Ini baik langsung saja kita ke aplikasi SPSS-nya. Di sini untuk input datanya kita masuk ke variable view, kemudian kita input datanya. Nah, setelah kita menginput data, kita langsung ke data view untuk masukkan data. Karena data sudah ada, tinggal kita copy, kemudian kita masukkan ke data view. Nah, jika sudah kita masukkan datanya, kita langsung menganalisis dengan memilih analyze, kemudian kita pilih regresi. Di sini adalah regresi sederhana. Kemudian kita memilih linear. Nah, di sini untuk masa kerja, kita masukkan ke kolom dependent. Kemudian untuk gaji pegawainya, kita masukkan ke independen. Nah, kemudian sebelum kita melihat outputnya, kita melihat dulu untuk di optionnya, kita melihat untuk use probability of F-nya itu di sini 0,05, kemudian removalnya 0,10, kemudian juga dicentang untuk include constant in equation. Di sini memilih exclude case list twice, kemudian continue. Kemudian kita lanjut ke statistik. Di sini kita memastikan untuk mencentang estimates, model fit, dan juga descriptive. Nah, setelah itu kita klik continue, kemudian klik OK. Nah, di sini hasilnya sudah muncul, di mana bisa kita lihat
Di sini yang pertama ada rata-rata masa kerja sebesar 8,70 dengan standar deviasi 3,895 atau kita bulatkan jadi 3,9 dengan eh, pegawai sebanyak 20. Kemudian di sini gaji pegawainya rata-ratanya yaitu 675,00 dengan standar deviasi 213,0,60. Nah, itu untuk rata-rata masa kerja dan gaji pegawai. Kemudian tadi ada pertanyaan apakah ada korelasi antara masa kerja dan gaji pegawai. Nah, di sini bisa kita lihat untuk di correlationnya di sini didapatkan angka korelasi antara masa kerja dan gaji pegawai dengan koefisien korelasi sebesar 0,926 yang artinya hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat dan karena korelasinya positif menunjukkan bahwa hubungan antara masa kerja dan gaji ini searah. Artinya semakin lama masa kerja pegawai maka akan membuat gajinya juga semakin meningkat. Nah, itu untuk uh, uh, masalah yang ditanyakan tadi terkait korelasi sudah jelas bahwa adanya korelasi antara masa kerja dan gaji pegawai dan hubungannya sangat kuat. Kemudian berikutnya di sini terkait kecenderungan antara gaji pegawai di masa yang akan datang apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Di sini bisa kita rumuskan di mana menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX. Nah, di sini untuk nilai A-nya yaitu min 2,726, kemudian kita tambahkan dengan 0,017 dikali 25, yang hasilnya itu min 2,301, sehingga bisa disimpulkan bahwa kecenderungan gaji pegawai di masa yang akan datang mengalami penurunan karena hasilnya dari rumus yang kita gunakan tadi hasilnya adalah min 2,301. Nah, itu untuk soal yang pertama. Baik, kita langsung lanjut ke soal yang kedua. Ya, soal yang kedua yaitu carilah data tentang tinggi dan berat badan teman sekelas. Kemudian di sini pertanyaannya adalah apakah ada hubungan antara tinggi badan dan berat badan, gunakan SPSS dan tentukan persamaan regresi untuk data di atas. Apakah regresi yang didapatkan signifikan dengan menggunakan tarif signifikansi itu 0,05. Baik, dan di sini sudah ada datanya. Kemudian kita langsung saja di sini variabel view ada nama, kemudian TB, kemudian BB. Nah, jika sudah input variabelnya, kita langsung ke data view, kemudian kita copy data yang sudah ada. Nah, jika semua data sudah dimasukkan ke aplikasi SPSS di data view-nya, kemudian kita langsung menganalisis, memilih regression, dan memilih linear. Kemudian untuk tinggi badan di sini kita masukkan ke dependent, berat badan kita masukkan ke independent. Hampir sama dengan soal yang pertama tadi, tinggal kita option di sini ini sudah jelas ya untuk use probability of F-nya ini 0,05 ke prima value 10, kemudian dicentang include constant in equation, kemudian exclude case list twice, kemudian kita continue, kemudian jangan lupa di statistiknya juga kita centang untuk regression coefficient itu estimate atau estimasi di si model fit dan juga deskriptifnya. Kemudian klik continue, kemudian klik OK. Nah, di sini hasil outputnya sudah terlihat di mana di sini untuk di deskriptif statistiknya bisa kita lihat bahwa rata-rata tinggi badan mahasiswa sebanyak 35 mahasiswa dengan rata-ratanya yaitu 154,97 dengan standar deviasinya 5,159 atau 5,2. Kemudian untuk berat badan rata-ratanya yaitu 46,29 dengan standar deviasi 5,518.
Nah, itu untuk rata-rata antar tinggi badan dan berat badan. Kemudian terkait korelasinya, di sini tabel correlation-nya bisa kita lihat didapatkan angka korelasi antara tinggi badan dan berat badan mahasiswa dengan koefisien korelasi sebesar 0,327 atau kita bulatkan menjadi 0,4. Artinya hubungan kedua variabel tersebut sedang karena berkisar antara 0,4 sampai 0,7. Nah, itu termasuk sedang. Kemudian karena korelasinya positif menunjukkan bahwa hubungan antara tinggi badan dan berat badan mahasiswa ini searah. Artinya jika tinggi badan itu bertambah, kemungkinan berat badannya juga cenderung bertambah seperti itu. Kemudian untuk yang tabel koefisien yang terakhir ini, kita ingin mengetahui kecenderungan berat badan di masa yang akan datang itu mengalami peningkatan atau penurunan. Nah, di sini kita menggunakan rumus Y, yaitu Y sama dengan A plus BX. Di sini untuk A-nya itu 140,829 ditambah dengan 0,306 dikali 25 hasilnya 148,479 yang artinya kecenderungan berat badan di masa yang akan datang mengalami peningkatan. Kemudian tadi ada juga pertanyaannya yang terkait eh, apakah regresi yang didapatkan itu signifikan. Nah, di sini bisa kita lihat di sini untuk regresinya sendiri itu sebesar 0,00, jadi lebih kecil dari tarik signifikansi yaitu 0,05, jadi bisa dikatakan regresinya ini tidak signifikan. Oke, teman-teman, itu untuk dua contoh kasus terkait regresi linear yang sederhana. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam penyampaian atau mungkin ada kesalahan dalam menggunakan aplikasi SPSS. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.